Oke, jadi di sini kita berperan sebagai teknisi perpajakan atau di staf pajak. Nah, untuk daftar pemegang saham, kenapa kita harus tahu? Karena nanti ini akan dicantumkan di dalam lampiran SPT tahunan yang akan kita laporkan ke kantor pajak. Ya, kemudian biasanya nanti juga ada nih informasi laporan laba rugi tahun 2022. Saya mau tanya, laporan ini komersial atau fiskal? Komersial. Komersial, Pak. Komersial ya, pintar. Baik, jadi nanti ini adalah kalau dari penjelasan di sesi pertama tadi, laporan komersial ini belum siap dikenakan pajak ya. Yang sudah siap dikenakan pajak nanti adalah yang laporan fiskal setelah adanya rekonsiliasi. Nah, laporan laba rugi perusahaan tahun 2022 berisi penjualan bruto 9,5 miliar. Artinya ini posisinya ada di range 4,8 sampai 50 miliar. Berarti nanti ada metode dua perhitungan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Jadi pengalinya ada dua, 11% dan 22%. Oke, laba brutonya adalah 1,7 miliar. Biaya usaha ini terdiri dari 1 sampai 25. Ada gaji, bonus, THR, dan pesangon, PPh pasal 21, biaya pengangkutan, biaya pemasaran, biaya member golf, biaya pelatihan pegawai, biaya jasa pemeliharaan, sewa gedung kantor, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor, penghapusan piutang tak tertagih, biaya perjalanan dinas, biaya jamuan tamu, biaya listrik, air dan telepon, sumbangan HUT RI, biaya alat kantor, biaya pakaian seragam, satpam dan keselamatan kerja, PKB, PBB, dan bea materai, biaya makan minum karyawan, penyusutan aktiva tetap, premi asuransi kebakaran, premi asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan, biaya pengobatan rumah sakit, bantuan untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada biaya beasiswa karyawan. Jadi total pengeluaran atau biaya selama tahun 2022 dari angka 1 sampai 25 adalah 1.040.000. Sorry, 1.040 juta. Nah, kemudian ada yang namanya biaya luar usaha, dari luar usaha. Ternyata dia mendapatkan biaya perawatan gedung. Jadi mengeluarkan biaya perawatan gedung yang disewakan, ini 20 juta. Biaya pengurusan tanah yang dijual 35 juta. Rugi selisih kurs 15 juta. Total biaya dari luar usaha adalah 70 juta. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Ada sewa gedung, penjualan tanah, ini masuknya dalam kategori penghasilan tidak teratur, sewa mesin, penghasilan tidak teratur, bunga deposito dari bank. Bunga deposito ingat ya, ini tadi yang dikenakan pajak final. Dividen 50 juta. Total pendapatan lain-lain 285 sehingga laba neto usaha tahun 2022 adalah 875 juta rupiah. Nah, di sini ada keterangan tambahan. Yang pertama ada penghapusan piutang karena tidak ditemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah. Tadi kan ada biaya penghapusan piutang nih, ternyata orangnya udah nggak ditemuin lagi alamatnya dan sudah pindah lah seperti itu. Terlampir daftar nominatif biaya entertainment dan sejenisnya. Di dalam daftar entertainment ada jamuan makan dalam rangka ulang tahun Direktur Marketing yang merupakan anak dari pemegang saham. Nah, di kertas kerja nanti sudah disajikan
eh, daftar nominatifnya seperti apa. Nanti kita lihat. Kemudian biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan. Dividen yang diterima dari PT XYZ, di mana PT ABC adalah pemegang saham sebanyak 40%. Harga pokok penjualan, persediaan barang dagangan 1 Januari 2022 1,5, pembelian barang dagangannya 9 miliar, persediaan barang dagangan per 31 Desember 2022-nya 2,7, HPP-nya 7,8. Nah, ini sesuai ya dengan HPP yang di atas ini, 7,8. Kemudian aktiva per 1 Januari 2022 dan penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Aktivanya ada 4, kelompok 1, 2, 3, dan kelompok bangunan permanen. Tahun perolehan, teman-teman bisa baca ya di sini. Kemudian harga perolehannya juga sama. Bisa dibaca dilihat. Pajak-pajak tahun 2022, jadi banyak ya yang harus dilihat tuh. PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 6 juta rupiah merupakan biaya pajak. Nah, ini nanti terkait dengan koreksinya. PPh pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah NPWP sekian, DPP 1,6 miliar sebesar 25 juta rupiah. Nah, 25 juta ini nanti akan menjadi kredit pajak karena sudah dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini, bendahara. PPh pasal 23 yang dipungut pihak lain, PT DEF, NPWP sekian, sebesar 600.000 rupiah dengan nomor bukti potong 01 PPh 23 dan seterusnya. Kemudian PPh pasal 25 sebesar 18 juta rupiah. Artinya ini perhitungan PPh pasal 25 tahun sebelumnya yang nanti akan menjadi kredit pajak atau pengurang. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 6 juta rupiah atas pembayaran biaya sewa gedung. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 9 miliar atas 9 juta, mohon maaf, 9 juta atas penerimaan sewa gedung. Nah, tugas kita diminta buat koreksi fiskal PT ABC tahun 2022. Kemudian buat SPT 1771 badan untuk PT ABC tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada informasi neraca. Informasi neraca ini nanti tinggal dipindahkan saja angka-angkanya ke dalam formulir 1771 yang sudah disediakan. Yang akan kita olah adalah yang laba ruginya, ya, yang ini. Oke. Nah, setelah kita baca contoh kasusnya seperti apa tadi, ya, sekarang kita masuk ke koreksi fiskalnya. Teman-teman, kertas kerja nanti seperti ini. Terserah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalau kalian kerja di perusahaan. Tapi kalau nanti ujian brevet ini silahkan menggunakan template yang sudah ada, tinggal dipindahkan saja untuk angka-angkanya. Pertama, ada pos rekening atau akun. Kemudian ada kolom laporan keuangan komersial. Kemudian ada kolom koreksi positif. Koreksi positif itu adalah koreksi atas biaya yang tidak diakui oleh pajak, sehingga akan berpengaruh pada penambahan laba. Laba bertambah, otomatis pajaknya bertambah. Ya, koreksi negatif itu sebaliknya. Kemudian setelah ada koreksi positif, negatif, baru muncullah yang namanya laporan keuangan fiskal. Nah, di sini dikasih keterangan. Di sini sudah ada semuanya, ya. Oke, kita masuk satu-satu. Pertama kita lihat penjualan bruto
Ini untuk laporan komersialnya, kita langsung pindahkan saja dari yang ini tadi ya, dari soalnya. Sampai ke bawah, semuanya copy paste saja. Cukup di situ copy paste semuanya sampai angkanya sama, 875 laba netonya. Oke ya. Baru setelah itu kita akan eh, cek satu-satu. Penjualan bruto ini tidak ada koreksi sama sekali. Berarti langsung kita pindahkan ke kolom laporan keuangan fiskal. Kemudian persediaan awal juga sama, tidak ada koreksi. Terus pembelian barang dagangan juga sama, tidak ada koreksi. Persediaan akhir sama, tidak ada koreksi. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja kalau tidak ada koreksi. Karena informasinya di sini juga tidak ada. Artinya sebetulnya kita eh, harus betul-betul membaca jeli terkait dengan soal yang diberikan. Contoh kasusnya harus dibaca sehingga kita bisa melihat apakah ini ada koreksi atau tidak. Kemudian laba brutonya 1,7 sesuai dengan ini. Biaya-biaya. Nah, biaya-biaya inilah yang akan kita koreksi ya, teman-teman, karena ada beberapa di sini contohnya biaya usaha. Loh, kok di sini ada PPh ya? PPh kan nggak boleh dibiayakan, ya kan? Artinya harus dikoreksi atau harus dibuang atau harus dieliminasi. Nah, kita lihat nomor 2. PPh pasal 21 di komersial ternyata dicantumkan nih biaya pajak sebesar 6 juta. Nah, tapi karena secara pajak ini tidak boleh dibiayakan, maka di sini di kertas kerja koreksi fiskalnya harus dikeluarkan. 6 jutanya dikurangkan atau dibuang karena tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kalau secara komersial silahkan itu mau dibiayakan, mau diapakan itu terserah ya, karena itu hanya informasi internal perusahaan. Nah, tapi kalau secara pajak ada aturan bahwa PPh pasal 21 itu tidak boleh dibiayakan. Makanya di sini harus dikoreksi positif. Sehingga pada laporan keuangan fiskalnya ini kosong ya, kosong nih seperti ini. Jadi dibuang, istilahnya dikoreksi positif itu dibuang, dieliminasi. Tidak boleh lagi masuk ke dalam komponen biaya. Biaya pengangkutan 40 juta, tidak ada koreksi. Kalau dilihat di sini ada keterangan ya, biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Artinya ini diperbolehkan, biaya pengangkutan itu memang ada. Jadi tidak perlu dikoreksi. Biaya pemasaran. Oke, kita lihat biaya pemasaran sebesar berapa? 20 juta. Tadi apakah ada di sini keterangannya? Biaya pemasaran itu sepertinya tidak ada ya. Nah, artinya ini tidak dikoreksi. Oke, kita langsung saja taruh di laporan keuangan fiskal di kolomnya. Biaya member golf ternyata dikoreksi. Kenapa? Karena itu termasuk dalam kategori olahraga yang mahal seperti itu ya. Tadi ada beberapa tuh saya sampaikan, ada golf, ada eh, pacuan kuda dan seterusnya itu tidak boleh sehingga harus dikoreksi positif, tidak diakui oleh pajak. Nah, di sini kalau mau lihat dasarnya ini ya, bukan biaya fiskal berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Oke. Kemudian biaya pelatihan pegawai ini tidak dikoreksi karena memang diperbolehkan. Biaya jasa pemeliharaan itu juga diperbolehkan sehingga tidak perlu dikoreksi. Sewa gedung kantor. Oke, ini juga tidak perlu.
dikoreksi karena memang sudah melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2-nya seperti itu. Kemudian biaya reparasi pemeliharaan juga sama, tidak ada keterangan, sehingga ini langsung masuk ke dalam komponen laporan keuangan fiskalnya. Penghapusan piutang tak tertagih, tadi ada keterangannya itu orangnya tidak bisa dihubungin atau alamatnya sudah pindah. Nah, ini harus dikoreksi ya. Oke, koreksi nih 45 bulat. Jadi habis di sini dihilangkan. Kemudian perjalanan dinas, ini tidak ada keterangan, tidak ada koreksi, berarti aman. Biaya jamuan tamu. Wah, kita lihat tadi keterangannya di sini terlampir daftar nominatif biaya entertainment yang ternyata di dalamnya itu ada eh, jamuan makan dalam rangka ulang tahun anak dari pemegang saham. Kita lihat di sini ada daftar nominatifnya nih, daftar jamuan. Nanti teman-teman lihat ya di sini ya. Nah, inilah eh, daftar nominatifnya. Nanti formatnya seperti ini. Ini sesuai dengan lampiran di SE Dirjen Pajak nomor 27 tahun 86 dan ini masih berlaku ya. Nanti dilihat di sini, ini tahun pajaknya harusnya 22. Di sini aman, jamuan makan. Jadi di sini nanti ada nomor, tanggal, tempat, alamat, jenisnya apa, jumlahnya, nama yang di entertain, posisinya, nama perusahaannya apa, jenis usahanya apa, keterangannya apa. Nah, ternyata di situ ada nyempil nih untuk jamuan makan karyawan sebesar 28.500. Nah, ini harus kita keluarkan. Otomatis yang dikoreksi dari total 54 juta dikoreksi sebesar 28.500 karena ini merupakan tadi buat ulang tahun anak direksi. Sehingga pada laporan fiskal yang bisa dibiayakan hanya sebesar 54 dikurangi 28. Jadi hanya 25.500. Biaya listrik aman, tidak dikoreksi. Kemudian sumbangan HUT RI. Nah, sumbangan ternyata tidak bisa ya dijadikan biaya, sehingga harus dikoreksi. Di sini harus dieliminasi, harus dibuang. Kemudian biaya alat kantor ini tidak perlu dikoreksi karena tidak ada informasinya juga. Biaya pakaian seragam tadi memang untuk kebutuhan eh, karyawan ini tidak perlu dikoreksi. PBB, bea meterai, PKB juga sama, aman, tidak dikoreksi. Kemudian makan dan minum ini juga tidak dikoreksi karena asumsinya adalah untuk seluruh karyawan sehingga tidak perlu dikoreksi. Nah, penyusutan aktiva tetap di sini sebesar 20 di komersialnya 20 juta. Nah, ternyata ada koreksi negatif. Kenapa? Kita lihat di hitung-hitungan di sini daftar penyusutan. Bentar. Oke, oke. Ini ya. Ternyata setelah dihitung ada seharusnya penyusutan di 2022 itu adalah 86 juta, tetapi ternyata perusahaan hanya mengakui atau mencatatnya baru 20 juta, sedangkan harusnya 86, sehingga ada selisih. Nah, selisih inilah yang dinamakan sebagai eh, koreksi negatif. Karena koreksi negatif akan mengurangi laba. Kalau koreksi positif akan menambah laba. Otomatis karena mengurangi laba berarti secara fiskal biayanya akan bertambah. Ya, ini yang saya kuningin. Ya. Kemudian premi asuransi kebakaran ini aman, tidak ada koreksi. Premi asuransi jiwa juga aman, tidak ada koreksi. Premi asuransi kesehatan tidak ada koreksi.
Biaya pengobatan rumah sakit juga sama, tidak ada koreksi. Bantuan untuk masyarakat sekitar. Nah, ini sama dengan perlakuannya sumbangan, ya, sama dengan sumbangan HUT RI tadi. Jadi harus dikoreksi. Nah, sumbangan yang diperbolehkan itu kan untuk apa namanya bencana-bencana alam ya, yang memang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Biaya beasiswa ini tidak dikoreksi, aman berarti. Oke, selanjutnya ini biaya luar usaha. Nah, ini harus ada koreksi. Biaya perawatan gedung yang disewakan. Ini kan yang dikenakan final ya. Jadi harus dikoreksi. Kemudian hmm, biaya pengurusan tanah yang dijual juga sama dikoreksi. Kemudian di sini rugi selisih kurs itu 15 juta itu tidak dikoreksi karena memang diperbolehkan. Kemudian pendapatan dari luar usaha ada sewa gedung. Sewa gedung itu sebesar 90. Nah, ini juga harus dikoreksi karena sudah dikenakan PPh final ya. Penjualan tanah juga sama. Nanti kalau dia tidak dikoreksi, pajaknya double nih di sini. Ya, jadi harus dikoreksi. Sewa mesin ini tidak dikoreksi. Kemudian bunga deposito dari bank juga harus dikoreksi karena sudah dipotong pajak dari banknya. Dividen juga sama, ini tidak dikoreksi karena dividen yang diterima, sorry maaf, ini dikoreksi karena dividen yang diterima itu adalah merupakan bukan penghasilan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, untuk laba neto usahanya, kalau dikorek apa laporan komersialnya 875 juta, kemudian ada koreksi 214 juta 500 untuk positifnya, negatifnya 311. Kemudian laporan keuangan fiskalnya ternyata turun ya menjadi 77.8.500. Nah, inilah yang disebut sebagai laba fiskal. Sebentar saya ke toilet sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, setelah ketemu angka laba neto fiskalnya sebesar 778.500, maka kita akan masukkan ke dalam perhitungan ya untuk menghitung mulai dari PPh yang terutangnya. Kita lihat di sini catatannya koreksi fiskalnya sebesar 214 untuk yang koreksi fiskal positif, untuk yang negatifnya 311 sehingga angkanya ketemu 778.500. Kita lihat penghasilan tidak teratur kita juga harus keluarkan terlebih dahulu. Nih, 120 gitu ya. 120 dari mana? Kita lihat nih. Oke. Dari penjualan tanah sama sewa mesin itu masuknya kategori tidak teratur karena nanti berpengaruh dengan perhitungan PPh pasal 25-nya. Sehingga penghasilan yang penghasilan yang jadi dasar penghitungan pasal 25 adalah 685 658.500. Jadi bukan 778 lagi. Nanti kalau acuan kita 778.500, maka angsurannya akan lebih besar seperti itu. Jadi pengaruh ke cash flow. Nah, kemudian kita akan menghitung per penghitungan PPh pasal PPh badan sesuai dengan SE02 PJ 2015. Penghasilan teratur kita lihat di sini penjualan bruto 9,5 miliar. Sewa gedung 90 juta. Bunga deposito dari bank 25 juta. Dividen 50 juta. Total penghasilan teratur adalah 9 miliar 600 sekian. Penghasilan tidak teraturnya, di sana ada penjualan tanah, kemudian ada juga sewa mesin, sehingga total penghasilan tidak teraturnya adalah 120 dan total penghasilannya 9 miliar 785 juta rupiah. Perhitungan PPh Badan tahun 2020. Pertama, seperti yang tadi di sesi awal, karena penghasilannya antara 4,8 sampai dengan 50 miliar. Maka ada dua lapisan yang harus kita hitung. Yang pertama, kita menghitung penghasilan yang mendapatkan fasilitas. Rumusnya seperti ini, yang seperti disampaikan waktu awal tadi ya. 4,8 miliar dibagi dengan total penghasilan ini. Ya, nih, penghasilan teratur ataupun tidak teratur. Totalnya, kemudian kita kalikan dengan ini labanya ya, laba fiskal, ketemulah angka 381.890.649. Ini langsung sajalah kita ini ya, kita kalikan dengan tarif yang 11%. Oke, ini gedein aja biar kelihatan. Nah, kemudian setelah itu di lapisan keduanya seperti rumus yang sudah saya sampaikan tadi, 778.500 dikurangi dengan ini yang 381, ketemu angka 396, dikali tarif umum 22%. Totalnya 87.254 untuk yang lapisan kedua. Jadi PPh terutang tahun 2022 sebesar 129.262.029. Ini penjumlahan dari 42 tambah 87. Kita lihat di sini ada
kredit pajak. Nah, kredit pajaknya tadi dari soal ada ya PPh pasal 22-nya 25, nanti teman-teman bisa lihat di soal, tolong dicermati. PPh pasal 23-nya juga sama, ada tadi di soal 600. PPh pasal 25 yang sudah dibayar oleh perusahaan adalah 18 juta rupiah. Nah, ini kita totalkan, kita jumlahkan, jadi jumlahnya adalah 43.600. Itu. Jadi pajak yang masih harus dibayar. Nah, ini pajak yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar. Itu adalah sebesar 85.662.029. Seandainya kredit pajak ini tidak ada, misalnya memang kita tidak ada penjualan ke bendahara atau misalnya tidak ada transaksi jasa yang pajaknya sudah dipotong oleh lawan transaksi kita. Atau misalnya juga belum ada pembayaran PPh pasal 25 karena anggaplah perusahaan baru misalnya. Jadi yang harus kita bayar adalah yang ini, 129. Karena ini ada kredit pajak, maka yang dibayar adalah 85.662.029. Nah, kalau biasanya kebanyakan kita itu salah hitung. Jadi untuk PPh pasal 25 biasanya langsung dari 85 ini kita bagi dengan 12. Nah, ternyata kan tidak seperti itu, ada hitungannya sendiri. Nah, kalau misalnya kita langsung menghitung seperti ini, artinya ada selisih dari eh, angka yang seharusnya dibayar nih PPh 25-nya. Berarti ada selisih sekitar 197. Itu ya. Nah, untuk PPh pasal 25-nya baru kita hitung dari sini. Perhitungan pasal 25 sesuai dengan SE 02 PJ 2015. Lapisan 1 4,8 dibagi dengan 9.665, bukan 9.785 ya. Nah, dari sini tapi hitungnya dari total penghasilan teratur. Kalau yang PPh terutangnya itu dari total, baik yang teratur maupun tidak teratur. Tapi kalau untuk menghitung PPh pasal 25-nya adalah dari yang penghasilan teraturnya saja untuk pembaginya. Jadi 48, 4,8 dibagi dengan 9.665 ini ya, dasar penghitungan dari penghasilan teratur. Nih. Kita kalikan dengan 685 dari sini. 685 karena sudah dikurangi dari yang tidak teraturnya. Kemudian ketemu angka 327 dikali dengan 11%. 35.973.927. Untuk lapisan keduanya 658 dikurangi dengan 327. Ini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan tarif umum. Berarti 72.922.147. Sehingga PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan pasal 25 tahun ini harusnya 22, mohon maaf. 22 adalah sebesar 108.896.073. Nah, kemudian untuk kredit pajak di sini yang untuk perhitungan PPh pasal 25 itu tidak termasuk ini, PPh pasal 25 yang sudah dibayar sendiri. Yang bisa dikurangkan sebagai kredit pajak hanya yang 25 plus 600 yang sudah dipotong oleh pihak lain. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri ketemu segini, baru inilah yang menjadi dasar untuk angsuran PPh pasal 25-nya. Sorry, ini benar ya 2023 berarti. Ini benar nih. Karena kita ngitung untuk tahun berikutnya ya. Nah, jadi PPh terutang yang harus dibayar tahun 2023-nya 85.662. Untuk PPh pasal 25 angsuran tahun berikutnya adalah 6941. Seperti itu.
Baik, untuk koreksi fiskal mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, kita langsung ke ini ya, formulir. Jadi perlu diingat bahwa untuk mengisi SPT tahunan itu kan ada beberapa formulir ya. Ada beberapa formulir, jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, nah ada delapan. eh Ketika kita mengisi SPT tahunan, kita harus isi dari halaman belakang, paling belakang. Dari yang ini dulu nih, 1771 Romawi 6. Dia isinya apa sih? Gitu kan. Ternyata di lampiran 6 ini, 1771, ini adalah berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar hutang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, itu harus diisi. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi, ya tidak usah diisi, gitu ya. Nah, ini sorry. Tahun pajak kita harus isi di sini 2022. Di sini diisikan NPWP si wajib pajaknya PT ABC tadi. Teman-teman bisa lihat di soalnya. Kemudian nama wajib pajaknya PT ABC. Periode pembukuannya adalah Januari, eh sorry ini satu-satu berarti ya. Januari 22 maaf. Sampai Desember 22. Ini ya, Januari 2022 sampai Desember 2022 periodenya. Nah, kita lihat di bagian A ini, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi ini tidak ada. Afiliasi itu kalau misalnya dia memiliki perusahaan lagi di mana si perusahaan ini memiliki saham juga nih di perusahaan itu gitu. Kemudian pada bagian B-nya daftar hutang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi ini tidak ada informasi, kosongkan. Bagian C-nya daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi ini juga tidak ada. Oke, ini kita kosongkan semua kecuali yang diisi adalah kolom tahun pajak, NPWP, nama wajib pajak, sama periode pembukuan. Kemudian kita masuk ke formulir yang kelima ya, dari belakang nih. Dari 6, kemudian kelima, 4, 3, 2, 1. Untuk formulir 5, ini sama. Tahun pajak diisi, NPWP, kemudian nama wajib pajak, kemudian tahun, ya. Di bagian A, di sini daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Tadi sesuai informasi yang ada di kasus, nama pemegang sahamnya adalah Wahyu T dan Nabilaki. Alamatnya silahkan dicantumkan, ditulis di situ. NPWP juga sama sesuai informasi yang ada. Kemudian jumlah modal disetornya masing-masing 500. Persentasenya berarti 50-50. Kita jumlahkan ke bawah, totalnya 1 miliar, di sininya 100%. Pada bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini Wahyu T, Nabilaki silahkan ditulis karena eh, untuk mencantumkan dia di perusahaan ini sebagai apa. Nah, Wahyu T ini sebagai komisaris, Nabilaki sebagai direktur. Nah, di sini udah selesai nih. Form 6, form 5, lanjut ke form 4. Form 4 isinya apa? Ini 2022. Sama, ini jangan lupa ditulis.
Nah, kita lihat keterangannya di sini, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini harus masuk ke sini. Kalau statusnya ini. PPh final di bagian A. PPh final itu kalau di SPT ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Ya, kita lihat satu-satu. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBN atau SBI atau SBN. Tadi ada ya 25 nih. Yuk, bunga deposito kita lihat. Ini dia, bunga deposito. Kan artinya ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari perhitungan yang penghasilan yang menjadi objek. Kalau ini karena sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sudah dipajaki sama orang bank, jadi ini harus kita keluarkan. Kita taruh di formulir 6 lampiran 6. Sorry, lampiran 4. Taruh di sini. Tarifnya berapa? 20%. Oke. PPh terutangnya 5 juta. Asumsinya 5 juta ini sudah pasti sudah dipotong oleh pihak bank. Ya. Bunga diskonto obligasi ini termasuk final, tapi ternyata tidak ada, kosongin. Kemudian penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Oke, ini tidak ada, berarti kita kosongkan kolom ini. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura juga tidak ada. Penghasilan usaha penyalur atau dealer agen produk BBM ini tidak ada. Penghasilan pengalihan atas hak atas tanah dan atau bangunan. Kita lihat tadi ada ya, di sininya 80 juta. Nih, penjualan. Nah, ini kan final ya, penjualan tanah nih. Kita keluarkan. Kemudian sama untuk penghasilan sewa atas tanah atau bangunan 90 juta. Ini sewa gedung nih. Oke. Sewa gedung, dia juga sudah dipotong PPh final, jadi kita harus keluarkan, masukkan ke dalam formulir 4. Tarifnya berapa? 10% untuk yang sewa bangunan. Untuk yang penjualan tanah atau bangunan 2,5%. Pasti otomatis 2 juta sama 9 juta ini sudah dipotong dan disetor. Kemudian imbalan jasa untuk konstruksi. Seperti yang di awal tadi ya, bahwa untuk perusahaan konstruksi, pajaknya bersifat final. Jadi makanya tercantum di sini. Di sini ada A pelaksana konstruksi, B perencana, C pengawas gitu ya. Nah, ini ternyata tidak ada. Jadi kita kosongkan. Kemudian perwakilan dagang asing tidak ada, pelayaran atau penerbangan asing juga tidak ada. Pelayaran dalam negeri tidak ada, penilaian kembali aktiva tetap tidak ada. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan totalnya di bagian A, jumlah bagian A, JBA, jumlah bagian A ini keseluruhannya 16 juta rupiah. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian B-nya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kan kita harus keluarkan juga baik yang final, kemudian yang bukan objek pajak. Bukan objek pajak itu ada 6. Bantuan atau sumbangan ini tidak ada karena memang tidak pernah menerima. Hibah juga tidak ada. Nah, dividen ini ada nih. Tadi nerima 50 juta. Mana ya? Kita lihat. Nah, ini dia. Dividen, kita terima perusahaan menerima dividen 50 juta. Ingat bahwa untuk dividen yang diterima oleh perusahaan dikecualikan dari objek pajak. Jadi harus kita keluarkan, taruh di formulir 4, lampiran 4 bagian B, taruh di sini. Makanya di sini tidak ada pajaknya, cuman harus dikeluarkan karena bukan objek. Kemudian kita jumlahkan di bagian B-nya
Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini kita masuk ke formulir 3. Jadi dari belakang baru ke depan. Gitu ya. Nah, formulir 3 ini apa sih isinya? Kita lihat. Bagian 3 ini atau formulir 3 isinya adalah kredit pajak dalam negeri. Jadi kredit pajak itu pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Artinya ini akan menjadi deposit perusahaan yang nanti menjadi pengurang untuk SPT tahunan. Kita lihat, jangan lupa masukkan di sini NPWP, nama PT, dan juga periodenya. Ya, ada dari bendahara pemerintah. Ini adalah pemotong pajaknya. Namanya ini anggap bendahara pemerintah lah ya. Seperti itu. NPWP-nya sekian. Jenis penghasilan atau transaksinya apa? Misalnya PPh pasal 22. Kemudian jumlahnya berapa? 1,6 dari mana? Nih, kita lihat di sini tadi ada keterangan. Nah, ini dia. PPh pasal 22 dipungut oleh bendahara ya sebesar 25. DPP-nya adalah 1,6 miliar. Nah, masukkan ke sini. Jumlahnya 1,6, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut 25. Nomornya harusnya di sini dituliskan nomor yang ini. Oh, di sini tidak ada keterangan ya nomornya. Ya anggaplah ada misalnya kalau ada nomornya di sini, taruh di sini nomor. Tanggalnya kita cantumkan juga. Di sini tuh tidak ada tanggal, ya anggaplah dua tanggal ini ya, misalnya 10 Januari 2022. Itu. Anggaplah seperti itu. Kemudian apalagi nih kredit pajak yang kita bisa kreditkan dan kita harus cantumkan di formulir 3. Ternyata tadi ada tuh PPh 23 dari PT DEF. Kita lihat untuk apa tadi ya. Di sini pasal 23 dipungut pihak lain PT DEF sebesar 600.000 ya, kita cantumkan. Berarti 600.000 otomatis di sini DPP-nya adalah 30 juta. Itu ya. Nah, jangan lupa cantumkan nomor, kemudian tanggal. Anggapnya seperti itu. Baru karena tidak ada kredit pajak lain, ya sudah selesai sampai di sini, kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini dia. Ini ya, totalnya untuk kredit pajak 2022 adalah 25.600. Oke. Pokoknya yang masuk ke dalam formulir ini adalah semua informasi yang ada di dalam soal tadi. Kemudian kita masuk ke formulir 1771 Romawi 2. Nah, ini yang harus eh, memerlukan sedikit kejelian. Jangan lupa di sini tahun pajaknya, NPWP, kemudian tahun pembukuan, ya. Eh, kita lihat di sini, pembelian bahan atau barang dagangan. Ada nggak tadi? Kita lihat. Pembeliannya, oh ada nih pembelian 9 miliar. Oke, kita masukkan di sini 9 miliar. Oke, saya jelaskan dulu terkait kolom-kolomnya. Di sini ada perincian. Jadi perincian ini sangat terbatas, hanya sampai di 13. Jadi, kan kalau biaya tadi banyak banget ya, dari nomor berapa tadi? Nih, sampai dengan 25. 1 sampai dengan 25. Sedangkan di dalam formulir ini hanya ada
1 sampai 13 dan nanti yang 25 itu harus masuk semua ke formulir ini. Kemudian kolom kedua ada harga pokok penjualan. Kolom ketiga ada biaya usaha lainnya. Kolom ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima ada biaya dari luar usaha. Kolom kelima ada jumlah. Nah, pembelian kita masuk ke harga pokok berarti ya. Oke, karena harga pokok itu jelas-jelas adalah pembelian, ya sudah, yang di sini 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 nggak perlu dilihat. Yang perlu kita lihat adalah di nomor 12 persediaan awal. Nah, ternyata ada nih informasinya. Persediaan awal tadi sebesar 1,5 miliar. Nah, kita cantumkan di sini sehingga persediaan akhirnya adalah, kita lihat, persediaan akhirnya 2,7. Ingat, kalau di sini kita taruh di dalam kurung ya, karena nanti di sininya akan di sum. Tuh. Nah, kemudian kita jumlah nih. Jumlah 1 sampai dengan 12 totalnya untuk HPP-nya 7,8. Kita lihat HPP-nya 7,8. Oke, cocok. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke, bentar, biaya usaha lainnya. Artinya, di sini akan mengakomodir biaya-biaya di luar pembelian, harga pokok tadi, dan harga biaya dari luar usaha. Semuanya masuk ke sini. Oke, kita lihat. Di nomor 2 ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honor, THR, dan sebagainya. Kita lihat, ada nggak tadi gaji? Oke, ada 120. Oke ya, masukkan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Mohon maaf, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, berarti yang kita masukkan di dalam formulir 2 ini adalah yang laporan komersial. Laporan fiskalnya nanti. Ini komersial dulu. Tinggal mindah-mindahin sebetulnya. 120 gaji, upah, bonus, dan segala macam. Biaya transportasi 75. Kita lihat transportasi. Oke, kita lihat transportasinya. Nomor berapa ya? Dibantu lihat ya teman-teman. Transportasi di nomor berapa? Nanti saya tandain. Transportasi 75. Pengangkutan, pemasaran, member golf, jasa pemeliharaan gedung, Kak, reparasi. kayaknya itu nomor 3 sama nomor yang kena 40 juta sama yang biaya perjalanan dinas kayaknya deh. Iya, Jadi betul 75 sekali. tuh. Iya, betul. Ya, biar nggak ngantuk ya. Biaya pengangkutan. Karena di sini juga tidak spesifik biaya transport ya, keterangannya ya. Berarti sama perjalanan dinas. Anggaplah. Totalnya 75. Oke. Oke ya. Nah, oke, kita masukkan di sini 75. Terus ada lagi biaya penyusutan dan amortisasi 20 juta. Biaya penyusutan. Nah, ini dia 20 juta. Oke, masuk di sini. Biaya sewa ada atau enggak? Biaya sewa 60 juta di sini. Oke, sewa gedung kantor ada ya. Oke, kita masukkan. Soalnya kalau di laporan perusahaan itu dijabarkan akunnya banyak, kalau di pajak itu hanya 12. Jadi, eh, sorry, cuman 11 malah. Gitu ya. Biaya sewa masukkan di sini
Bunga pinjaman ternyata tidak ada. Biaya sehubungan dengan jasa 50 juta nih apa ya dengan jasa nih? Berhubungan dengan jasa berarti 50 kita lihat nih. Biaya reparasi. Ya, reparasi kan jasa ya berarti ya. Misalnya kita ngedatengin tukang nih untuk saya apa namanya? Melakukan renovasi, ngecat gedung misalnya atau melakukan pembersihan apa begitu. Nah, ini masuknya biaya yang berhubungan dengan jasa 50 juta. Oke, masukkan di sini. Biaya piutang tak tertagih. Kita lihat, piutang tak tertagih ada 45. Nomor 45 ya. 10 Kak. Nomor 10. Berapa? Piutang tak tertagih nomor berapa tadi? Nomor 10 Kak. 10. Oke, nah, oke siap. Ini kita tandain 10. Oke, masukkan di sini. Biaya royalti tidak ada. Kemudian pemasaran atau promosi kita lihat di sini promosi 20 juta berarti di Nomor sini 4. 4. Oke. Ya. Nah, oke, kita masukkan. Oke. Nah, yang bisa terakomodir hanya ini dari sini ke sini. Artinya yang sudah saya tandain ini yang sudah diakomodir sama formulir SPT. Nah, kalau yang tidak ada gimana Pak? Ditaruhnya di mana? Taruhnya di sini. Biaya lainnya ya. Totalnya 104 sekian sekian dikurangin 390. Nah, ini ya. Dari sini 120 sampai 20 ini totalnya 390 sehingga biaya lainnya total langsung masuk saja ke sini. Kita tidak usah lagi melihat rinciannya karena sudah jelas di situ tidak terakomodir. Jadinya ya otomatis masuk aja ke sini semua gitu ya. Yang penting ininya sama nih, 1.040 juta rupiah. Kita lihat. Nah, sama ya totalnya 1.040 juta rupiah. Kemudian kita lihat juga di kolom biaya dari luar usaha. Kita lihat 70 juta. Kita lihat apa ya nih dari luar usaha. 70 jutanya ini ternyata biaya perawatan gedung yang disewakan, biaya pengurusan tanah yang dijual, rugi selisih kurs. Nah, ini kita taruh di 70 di sini di biaya dari luar usaha. Nah, di sini langsung otomatis menjumlah ke bagian kanan. Totalnya adalah 8910. Oke, dari sini ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut di formulir depannya. Nah, formulirnya yang mana? Formulir 1771 Romawi 1. Ini dua-dua bukunya. Ya. Nah, kita lihat di formulir 1771 Romawi 1 ini apa isinya yang harus kita masukkan ke dalam formulir ini tuh apa gitu ya. Nah, ternyata ini penghitungan penghasilan neto fiskal. Kalau yang ini tadi komersial, baru setelah itu kita menghitung penghasilan fiskalnya. Nah, di sini kita nanti harus compare dengan kertas kerja. Kertas kerja yang rekonsiliasi tadi. Kita lihat penghasilan neto komersial dalam negeri. Ada peredaran usaha. Peredaran usahanya 9,5 miliar.
Ini komersial ya, sudah jelas nih komersial, tinggal mindah-mindahin aja. Harga pokok penjualannya 7,8, biaya usaha lainnya totalnya 1040. Penghasilan netonya adalah ini W20 dikurangin W22 dikurangi dengan W24. Totalnya penghasilan netonya 660. Penghasilan dari luar usaha 285. 285 dari mana? Kita lihat coba. Nah, ini pendapatan lain-lain 285 kita masukkan di sini ya dari luar usaha. Kemudian biaya dari luar usaha 70 juta. Tadi kelihatan dari sini juga nih 70. Oke. Kemudian penghasilan itu dari luar usaha kita kurangkan. Jadi 1E dikurangin dengan 1F. Ketemu angka 215. Sehingga jumlah atau penghasilan komersialnya adalah sebesar 875. Sesuai dengan ini, 875. Oke ya. Penghasilan itu komersial luar negeri tidak ada, berarti kita langsung saja pindahkan ke bagian nomor 3 ini. Ya, kalau misalnya ada, kita tambahkan dari 1H ditambah 2 nih. Karena tidak ada, ya sudah. Berarti kita langsung pindah ke bawahnya. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Dari mana ini ngelihatnya? Oke, karena tadi kita sudah ngisi formulir, berarti kita lihat di formulir 4. Nah, ini dia. Totalnya ini ya 50 juta. Bentar. Totalnya adalah ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nah, 245. Oke. Ini ya, penghasilan yang dikenakan PPh final, artinya ini dikeluarkan. Seperti itu. Karena tidak termasuk objek pajak juga, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke koreksi. Penyesuaian fiskal positif. 30 juta ini, penyesuaian fiskal positif ini ada berapa poin? Poin A sampai dengan poin I. Kita lihat satu-satu. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Duh, ini harus mencari nih. 30 juta apa ya kira-kira? Oke, kita cari di eh, koreksi fiskalnya. Kita lihat 30 juta itu apa kira-kira ya? Oke, 30 juta. Oh, berarti ini member golf ya, karena untuk kepentingan direkturnya. Oke, ini saya hide dulu aja. Ini ya, untuk kepentingan pribadi. Nih, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. 30 juta kita keluarkan. Masukkan di penyesuaian fiskal positif. Kita lihat di bagian B, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Tidak ada, karena pembentukan ya. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tidak ada ya. Kemudian poin D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Ini tadi yang buat ulang tahun anak direktur ya. Makanya kita harus pinter-pinter nih kira-kira menerjemahkan
ini tuh arahnya kemana. Kita lihat jumlah yang melebihi kewajaran, artinya entertainment tadi yang ada daftar nominatifnya itu ada kelebihan 28.500 yang ternyata memang digunakan untuk yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa dalam hal ini anak, istri, dan seterusnya. Kita masukkan di sini 28.500. Kemudian bagian E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan 50 juta ini apa ya? Kita lihat di koreksi fiskalnya. 50 juta. Hmm, ternyata dia adalah yang disumbangkan, penghapusan, sumbangan. Ini ya, sumbangan RI 10 juta. Kemudian bantuan untuk masyarakat sekitar 40 juta. Totalnya 50. Nah, ini harus dikoreksi. Oke, masukkan 50 juta di sini. Ingat keterangannya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Masukkan di sini. Kemudian yang F, pajak penghasilan. Jelas, kita lihat di koreksi fiskal tadi ada pembebanan PPh pasal 21. Ah, ini koreksinya. Intinya, koreksi positif yang ada di kertas kerja koreksi fiskal harus sama dengan yang ada di sini nanti. Totalnya 214, ya. Oke, pajak penghasilan 6 juta. Kita masukkan. Bagian G, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak ada, sanksi administrasi tidak ada, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal tidak ada, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal tidak ada, biaya yang tangguhkan pengakuannya tidak ada, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, kalau dari koreksi fiskal ini sudah terakomodir sesuai dengan keterangan yang ada, maka sisanya masuk ke sini. Penyesuaian fiskal positifnya, berarti selisihnya 100 juta. Kalau kita lihat, oke coba kita hitung ya. 100 juta itu apa saja sih? Gitu ya. Ini tadi sudah. Kemudian member golf sudah. 45 ini belum. Jamuan tamu sudah. Ini sudah. Kemudian bantuan juga sudah. Kemudian oh ini dia nih ya, 55 ditambah dengan 45. Penghapusan biaya piutang tak tertagih sama biaya perawatan gedung sama biaya pengurusan tanah yang dijual. Totalnya 100 juta. Nah, kita masukkan di sini penyesuaian fiskal positif lainnya. Karena di sini tidak ada biaya penyisihan piutang itu tidak ada. Adanya pembentukan, tapi bukan di situ ya masuknya ya. Karena ini pemupukan. Kemudian juga tadi untuk yang biaya ini juga tidak ada. Bentar. Yang pengurusan tanah, biaya perawatan tidak ada, makanya kita masukkan di yang penyesuaian fiskal positif lainnya. Setelah itu kita totalin, kita jumlahkan. Ya, jadi ketemulah angka 214.500 totalnya. Gitu ya, sama ya dengan ini 214.500. Oke. Nah, kita lanjut ke yang negatifnya. Untuk penyesuaian fiskal negatif, ini ada poin A sampai poin D. Poin A, ini selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nah, perusahaan sudah menghitung PPh-nya penyusutannya hanya 20 juta. Nah, ternyata setelah dihitung secara fiskal harusnya 66 ya. Jadi total eh,
Selisihnya adalah 66, masukkan di sini. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal ini tidak ada. Penghasilan yang ditangguhkan itu tidak ada. Penyesuaian fiskal negatif lainnya tidak ada. Maka langsung kita jumlahkan ke bawah. Sehingga kemudian apa nih? Fasilitas penanaman modal. Ini tidak ada. Penghasilan neto fiskalnya ketemulah angka 778 eh, 500. Nah, ini kita jumlahkan dari sini. Dari 214 ini dikurangi dengan sorry, dari sini ya. Oke. Ini tadi nanti sudah rumus sih, jadi kita tinggal ngikutin aja. 778 500 ini sama dengan yang ada di kertas kerja 778 gitu ya. Nah, setelah ini kita masuk ke SPT induknya, halaman satunya ya. Nah, ke sini. Halaman satu itu yang 1771 saja. Kalau ini halaman duanya. Oke, kita lihat di halaman satunya. Jangan lupa di sini ditulis tahun pajaknya, NPWP, kemudian nama wajib pajak, jenis usahanya, nomor HP-nya, kemudian di sini periodenya, KLU-nya jangan lupa, semua informasi ada di dalam soalnya, gitu ya. Di sini juga dicentang, tidak diaudit. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di formulir 1771 induk ini ada beberapa poin, mulai A, B, C, D, ya. A itu adalah penghasilan kena pajak. Kita lihat penghasilan neto fiskal. Perhatikan di sini sudah ada keterangannya. Diisi dari formulir 1771 Romawi 1 nomor 8 kolom 3. Ya udah kita tinggal pindahin saja gitu ya. Tapi kalau mau dilihat 1771 nomor 8. Oke, kita lihat. Ini ya, berarti. Oke, lanjut. Kompensasi kerugian fiskalnya tidak ada. Kosong. Penghasilan kena pajaknya adalah 1 dikurangi 2. Oke. Kemudian lanjut ke PPh terutang. PPh terutang, pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Untuk lebih jelasnya lihat di buku petunjuk. Jadi setiap kali kita akan melakukan pengisian SPT itu ada buku petunjuknya. Nah, karena ini kita kalau di sini kita menggunakan yang tarif pasal 31E ayat 1 kita centang ini. Ya. Kita lihat di sini dari mana asalnya. PPh terutang ini kita ambil saja dari koreksi fiskal. Sudah jelas di sana tadi karena kita sudah ngitung. 129 dari mana ini? Oke, ya. Sudah kita hitung, jadi kita tinggal mindahkan saja. Kemudian pengembalian, pengurangan kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 yang telah di perhitungan tahun lalu tidak ada. Jadi kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 5. Oke. Kemudian kredit pajak. Nah, kita masuk ke kredit pajak. Tadi di koreksi fiskal juga sudah ada kredit pajaknya ya. Nomor 7, PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Ini tidak ada. Kemudian kredit pajak dalam negeri. Di sini sudah dikasih keterangan. Diisi dari formulir 1771 Romawi 3, jumlah kolom 6. Berapa? 25.600. Nah, lihatnya dari sini. Nih kan kredit pajaknya sudah ada nih, tinggal mindahin saja kok gitu kan.
Totalnya ini 25.600. Kredit pajak atau kalau ini kita juga bisa melihat dari koreksi fiskalnya ya, 25.600 di sini. Nih, ya. Oke. Kemudian kredit pajak luar negeri ini tidak ada, kosong. Diisi dari lampiran khusus 7A jumlah kolom B. Karena tidak ada, maka lampiran khususnya juga tidak ada. Kemudian kita jumlahkan 8A ditambah dengan 8B. Oke. Nomor 9, PPh yang harus dibayar sendiri. Ini dari mana nih? Itu ya. Dari sini. 129 dikurangin PPh yang ditanggung pemerintah dikurangi dengan kredit pajak. Itu ya. Oke, kemudian kita lihat PPh yang dibayar sendiri. Artinya ada PPh pasal 25 tahun sebelumnya, totalnya adalah 18 juta. Nah, tadi di soal juga ada ya, kredit pajaknya adalah ini 18 juta PPh pasal 25-nya. Oke. Kemudian STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak tidak ada karena semuanya sudah terbayar ya. Kemudian jumlah 10A ditambah 10B totalnya 18 sehingga PPh yang kurang dibayar. PPh pasal 29 adalah 9 dikurangi dengan 10C. Nah, ini harus sama dengan kondisi di koreksi fiskalnya. Nah, ini dia 85662. Nah, itu ya 85662. Oke. Kemudian oh ya, ini masuknya tadi ke PPh kurang atau lebih bayar. PPh yang kurang dibayar pada angkasa 11A disetor tanggal. Nah, di sini diisi penyetorannya tanggal berapa. Misalnya karena SPT badan itu maksimal di tanggal 30 April, ya anggaplah ini kita mepet-mepet ya lapornya. Itu kan tanggal 30 April tahun 2023. Oke. Kemudian PPh yang lebih dibayar pada angka 11A mohon. Kalau memang dia kelebihan, itu bisa direstitusi. Kalau misalnya direstitusi, ini dicentang di sini. Restitusi itu diminta kembali ya, tapi sangat beresiko karena harus diperiksa biasanya kalau direstitusi. Kalaupun tidak diperiksa, biasanya akan ada yang namanya penelitian. Nah, itu riskan kalau pembukuan kita belum rapih ya. Nah, itu sebaiknya sih diperhitungkan dengan hutang pajak saja atau dikompensasi seperti itu. Oke ya, ini semua dari koreksi fiskal semuanya masuk ke sini. Makanya untuk membuat laporan SPT, kita harus membuat koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, setelah ini yang terakhir adalah kita harus mengisi yang halaman 2-nya, induk halaman 2. Ini untuk apa? Untuk PPh pasal 25. Di sini bagian E angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Kemudian pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Kita lihat di sini penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, kita kan sudah menghitung tadi di koreksi fiskalnya ya. Berarti yang menjadi dasar adalah ini. Nih, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25.
658.500 kita pindahkan ke form induk halaman 2. Nih, 658.500. Kompensasi kerugian fiskal tidak ada, sehingga kita kurangkan 14A dikurangi 14B sama dengan 14C. Nah, kemudian PPh yang terutang adalah sebesar 108. Ini dari mana? Dari perhitungan koreksi fiskal. Nih, dari sini. Oke, 108. Lanjut, eh, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini yang boleh dimasukkan itu hanya kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, tidak termasuk yang 18 juta tadi. Kalau 18 juta itu kan PPh yang disetor sendiri ya, walaupun dia menjadi kredit pajak, tapi di sini yang bisa menjadi dikurangkan adalah yang dipotong oleh pihak lain. 25.600 tadi sudah ada di soal. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri 83296. Ini sesuai dengan yang dikoreksi fiskal. Nih, 83296. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk penghitungan PPh pasal 25. Jadi kalau sudah ketemu huruf 14F-nya, kita langsung bagi dengan 12. Itu ya. Oke, setelah itu masuk ke F. PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. PPh finalnya ada nih 16 juta tadi ya. Oke. Dari mana? Nih, ada keterangannya kok. Diisi dari formulir 17714. Kita lihat 17714. Oh, ini masukkan ya. Masukkan di sini. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak juga sama dari formulir 17714 jumlah bagian B kolom 3. Masukkan di sini 50 jutanya. Nah, yang ini. Ini kan bukan objek pajak. Masukkan. Pernyataan. Oke. Transaksi dalam hubungan istimewa tidak ada. Ini dilewati saja. Lanjut ke lampiran. Lampirannya apa saja yang perlu dicentang? Surat setoran pajak. Kalau dulu ya. Kalau sekarang namanya e-billing. Laporan keuangan, oke, harus kita lampirkan. Transkrip. Nah, ini transkrip belum. Nanti saya jelaskan. Laporan keuangan itu biasanya tersendiri. Kemudian daftar penyusutan juga sama nanti dilampirkan. Nah, untuk yang transkrip sama penyusutan, kita lihat hanya tinggal memindahkan saja. Teman-teman bisa lihat di sini untuk transkrip laporannya di 8A2, lampiran khusus. Jangan lupa masukkan tahun, PWP, nama perusahaan. Ini tinggal mindahin dari sini, dari soal, ya. Di sini kan ada lampiran laba rugi, sorry, neracanya. Pindahkan saja ini dari sini ke sini, gitu ya. Tinggal dipindahkan. Cuman memang kalau di laporan komersial itu kan biasanya eh, banknya itu kan diperinci ya. Misalnya ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Niaga, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di lampiran SPT ini, dia gabung kas dan setara kas. Nah, itu bisa digabungkan di sini. Seperti itu. Piutang juga sama, di sini tinggal dipindahkan saja. Pokoknya cari yang paling yang sesuai tentunya. Persediaan, seperti itu ya. Tanah dan bangunan, dan seterusnya. Sehingga total aktiva dan eh, pasifanya sama. Kewajiban dan ekuitasnya sama. Begitupun dengan elemen dari laporan laba rugi ini sama.
Jadi perlu diingat, transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan ini yang dipindahkan adalah yang berdasarkan laporan komersial. Tinggal mindah-mindahin aja ini, Mas, gampang. Ya, seperti ini. Untuk elemen dari laporan laba ruginya ada penjualan bersih, pembelian, saldo barang dagangan. Tinggal mindahin pokoknya. Nanti ketemu angka laba bersihnya 875. Nah, jangan lupa di sini misalnya dari misal Jakarta. Oke, tanggalnya berapa? Tanggal 30 April 2023. Jangan lupa tanda tangan, nanti di soal juga sama, kalian bisa nama saja, misalnya Nabila. Sorry. Nabila, tapi dibuat ini aja. Cari aja di sini. Atau misalnya kalian mau cantumkan tanda tangan digitalnya boleh nanti ditempel ya di sini. Karena kalau misalnya kita ikut ujian kompetensi ini dinilai. Kalau tidak ada tanda tangannya berarti eh, belum sah gitu. Karena laporan SPT itu dikatakan sesuai kalau sudah benar, lengkap, dan jelas. Artinya tanda tangan ini juga poin penting harus dilampirkan. Kemudian di sini dicentang wajib pajak. Jangan lupa nama lengkap pengurus atau kuasanya. Dalam hal ini Nabilaki dia dia sebagai direktur. Oke. Untuk koreksi fiskal dan SPT sudah selesai. Pas ya, waktunya juga tidak ini, tapi silakan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman. Leni, ada pertanyaan? Pak, boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak, tadi kan Pak kan tadi di yang Bapak jelasin kan itu pada saat penghitungan PPh terutangnya kan itu kan 11% ya. Mm-mm, Ini kan yang ini kan yang kita lagi contoh soal kan tahun 2022. mm-mm. Nah, berarti nanti kan kalau pas kita kerjain ujiannya kan soalnya mirip-mirip ya Pak. Itu Iya, tahunnya berarti tahunnya juga tahun sekitar tahun seginian juga kan Pak. Berarti iya. itu saya harus pakai yang 10% apa 11%? Nah, nanti dilihat Hmm, Leni, nanti jangan lupa hmm, dilihat di situ hmm, omsetnya berapa, apakah kurang dari 4,8. Kalau hmm. misalnya omsetnya Mirip. kurang dari Hmm, 4,8, tinggal hmm, dikali 11% ya. Nah, Kalau kalau yang misalnya saya, di atas 4,8 sampai 50 miliar, berarti pakai hmm, yang ini hitungannya. hmm, Nah, ya. Nah, oh, kalau misalnya ternyata soal yang keluar adalah di atas 50, berarti langsung dikalikan 22%. oke, ya Nah, udah, ya. oke, makasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup, teman-teman semuanya. Jadi nanti kita admin kirimkan untuk eh, soalnya ya. Seperti biasa, nanti akan dikirim ke email. Kemudian silakan dikerjakan. Saya berharap sih hmm, ini bisa jadi inputan yang menarik menurut saya karena gini, teknisi pajak itu berangkat dari hitung-hitungan kayak begini. Kalau undang-undang itu nomor dua ya, walaupun sangat penting, tapi untuk kita berangkat jadi seorang teknisi perpajakan, kita harus senang dulu dengan hitung-hitungan begini ya. Tadi kayak misalnya hitung koreksi fiskalnya, kemudian juga apa namanya, kemudian hitung-hitungan SPT-nya, PPh terutangnya, dan sampai dengan pengisian formulirnya seperti itu. Julius, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, tolong teman-teman, ini ada dua slide. Diaktifkan kameranya, kita dokumentasi ya.
Ayo, kameranya aktifkan. Tuh, pada nongol semua nih. Pada nongol semua. Oke ya. Ayo yang lain. Ini ada dua slide, jadi nanti saya ambil gambarnya dua kali. Oke, 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 oke. Oke, oke, sudah siap. eh Tampilkan posisi terbaiknya. Oke ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1 untuk slide pertama. Oke, ditunggu sebentar. Saya capture dulu. Oke, sebentar. Ayo. Nah, kemudian slide yang kedua, silakan senyum. 3, 2, 1. Oke, oke. Ntar saya kirim dulu. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaganya untuk mengikuti pelatihan ini, karena apapun itu, ya ini sebagai apa ya, ilmu yang bermanfaat tentunya selain daripada khususnya untuk yang mahasiswa sebagai syarat syarat ngajuin judul sidang atau apa ya, Julius? Syarat sidang akhir, Pak. Oh, sidang akhir. Oke, baik. Saya doakan mudah-mudahan ujiannya nanti sukses semuanya ya, dan senantiasa diberikan kesehatan. Saya mohon maaf apabila dalam hal penyampaian ada